Hey ho Pop Gengs, kamu baru saja pulang kerja karena lembur dan merasa sangat lelah. Pengen buru-buru rebahan, istirahat memejamkan mata setelah seharian menguras tenaga dan pikiran. Baru saja kamu ingin terlelap, tiba-tiba telingamu menangkap suara-suara bising berdengung. Oh tidak, para nyamuk sedang bersiap untuk memangsamu. Namun apalagi yang kamu ketahui tentang nyamuk selain suaranya yang berisik dan rasa gatal yang ditinggalkan setelah ia hingga pada tubuhmu? Benarkah nyamuk menggigit manusia? Sebelum kamu keliru dan berteriak sakit karena digigit nyamuk, kamu harus tahu bahwa ternyata serangga kecil yang masuk dalam keluarga Aculcidae ini sama sekali tidak mempunyai gigi alias ompong. Karena pada dasarnya nyamuk itu tidak bergigi. Proses yang sebenarnya terjadi saat mereka hinggap di kulitmu adalah nyamuk menusuk permukaan kulit dengan mulutnya yang berbentuk seperti sedotan bernama proboscis. Lalu merobek kulitmu hingga menemukan urat darah dan menghisapnya. Rasanya saat darahmu dihisap nyamuk berlangsung hanya sekejap saja ya. Padahal faktanya mereka sedang membedah kulitmu layaknya seorang dokter bedah dalam waktu 3 menit. Oh ya, karena tertarik dengan cara kerja proboscis nyamuk ini, dunia kedokteran terinspirasi untuk menciptakan jarum suntik loh. Makasih ya, Muk. Ngomong-ngomong soal darah yang dihisap nyamuk, kamu pernah mikir nggak sih, kenapa saat kamu berada di alam terbuka maupun tertutup, hanya kamu saja yang dihinggapi nyamuk? Padahal teman-temanmu yang lain juga berada di dekatmu. Coba periksa golongan darahmu. Mungkin saja kamu punya golongan darah O, darah kesukaan para nyamuk. Berarti kalau golongan darahku bukan O, aku aman dong dari gigitan nyamuk? Oh, belum tentu. Karena ternyata nyamuk juga bisa mendeteksi hawa keberadaanmu melalui karbon dioksida yang kamu keluarkan. Perusuk kecil ini akan menggunakan organ yang disebut maxillary pulp untuk mendeteksi hembusan nafasmu dari jarak sekitar 50 meter atau lebih. Sebuah studi bahkan menyebutkan bahwa nyamuk akan semakin tertarik pada orang yang banyak menghembuskan karbon dioksida. Hayolah, masa sih kita mesti tahan nafas? Kasian dong yang habis olahraga, apalagi jogging keliling taman. Kalau kecapean, otomatis laju pernafasannya menjadi lebih cepat kan? Dan tahukah kamu, menurut penelitian, nyamuk ternyata juga lebih tertarik padamu sehabis olahraga loh. Itu karena senyawa kimia bernama asam laktat dan amino yang keluar melalui pori-pori kulitmu, ibarat alarm pemanggil bagi nyamuk. Jadi kamu yang berkeringat dan terengah-engah adalah kombinasi yang pas mengundang kedatangan serangga kecil ini. Apalagi kalau tiap olahraga kamu selalu memakai kaos kaki yang sama. Ini benar-benar sinyal baik bagi nyamuk, karena mereka suka sekali dengan aroma tidak sedap kaos kaki yang jarang diganti, kebasahan, dan memiliki banyak bakteri. Itulah mengapa kakimu sering menjadi incaran favorit mereka. Ya udah deh, daripada olahraga tapi tetap digigit nyamuk, mending ke pesta aja. Duduk-duduk santai sambil menikmati segelas bir. Aman kan? Ya nggak juga sih, karena faktanya nih, aroma etanol dari bir yang kamu konsumsi juga bisa menjadi magnet bagi nyamuk loh. Seluruh sistem sensoriknya sepertinya sudah dirancang untuk bisa menemukan manusia dengan kombinasi suhu, keringat, karbon dioksida, bahkan bau tubuhmu. Dan ajaibnya lagi nih, nyamuk bisa mengingat bau tubuhmu dalam jangka waktu yang panjang karena otak kecil yang dimilikinya. Saat dia menghisap darahmu dan kamu bereaksi cepat untuk menepuknya, tubuhmu akan mengeluarkan getaran. Dan nyamuk yang peka terhadap getaran akan menganggap itu sebagai ancaman. Jika berhasil lolos sebelum kamu tepuk nih, nyamuk akan mengingat bau tubuh manusia yang menyerangnya dan gak bakal dekat-dekat kamu lagi. Ya, lagian siapa sih yang mau disakitin? Makanya mereka biasanya akan menyerangmu saat malam hari, terutama saat kamu sudah tertidur pulas. Suara bising berdengung yang mengganggu telingamu sebenarnya adalah salah satu strategi mereka untuk mendeteksi apakah kamu sudah terlelap atau masih terjaga dan bisa membahayakan mereka dengan tepukan. Terus nyamuk yang berhasil lolos dari tepukanmu, kira-kira kemana ya? Nah ternyata mereka akan beristirahat dan bersembunyi di tempat gelap, basah, dan lembab, seperti gua, tanaman, dan rumput, bahkan lemari dapur, dan lemari baju.
Mereka baru akan keluar saat hari sudah gelap untuk menghindari terik matahari yang panas di siang hari, karena dapat membuat nyamuk dehidrasi. Oh ya, dari 3.000 spesies nyamuk yang telah diidentifikasi, hanya sekitar 200 spesies yang diketahui mencari makan dengan menghisap darah manusia dan mamalia. Dan yang meninggalkan bekas kemerahan dan benjolan di tubuhmu adalah betina. Sementara para jantannya lebih memilih produk-produk vegan, seperti buah dan nektar. Betina butuh darahmu untuk memenuhi asupan protein sebelum mereka bertelur. Dan sekali bertelur, mereka mampu memproduksi 100-200 butir telur, hanya dalam beberapa sentimeter genangan air. Bahkan sesendok air saja sudah cukup. Siklus hidup mereka juga lumayan cepat, hanya butuh 7-10 hari sejak dari telur atau jentik hingga menjadi nyamuk dewasa. Usia betina dewasanya mencapai 40-60 hari, sementara jantan hanya 10 hari. Tanpa disadari, ternyata selama ini kamu sudah membantu nyamuk betina berkembang biak. Sementara si jantan yang vegetarian dimanfaatkan oleh Badan Lingkungan Hidup Singapura untuk membasmi demam berdarah dengan cara menjangkiti para jantan Aedes aegypti ini dengan bakteri bernama Wolbachia, yang akan membuat nyamuk jantan tidak subur. Sehingga saat kawin, telur yang dihasilkan betina tidak akan menetas. Populasi nyamuk pun diklaim bisa berkurang. Tapi apakah kamu sudah pernah membayangkan bagaimana jadinya jika nyamuk benar-benar lenyap dari dunia? Karena perusahaan induk Google yakni Alphabet melalui anak perusahaannya bernama Verily juga pernah loh menyusun rencana untuk melenyapkan nyamuk dari muka bumi dengan cara menyebarkan nyamuk jantan yang mandul. Jika cara ini berhasil, maka rantai makanan akan terganggu sementara waktu, sebab beberapa hewan akan kehilangan sumber makanannya. Oh ya, hampir lupa. Jauh sebelum kehadiranmu, betina serangga ini lebih dulu menggantungkan hidupnya pada darah yang dihisap dari hewan purbakala, dinosaurus. Dari temuan sebuah fosil nyamuk yang di dalam perutnya masih terdapat darah, para ilmuwan akhirnya memiliki bukti bahwa dengung pada malam-malam merupakan suara aktivitas menghisap darah yang sudah berlangsung sejak 46 juta tahun lalu. Wow, fakta barusan keren juga ya. Kalau dipikir-pikir nih, kamu dihinggapi serangga yang juga menghinggapi dinosaurus pada era Jurassic. Semoga tidurmu nyenyak ya setelah mengetahui fakta-fakta tentang serangga kecil yang suka berdengung di sekitar telingamu ini. Selamat mimpi indah!